warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, nama saya Kiki Nur Fitri dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Sepotong Hati Yang Baru. Novel ini karya Terelie. Penerbitnya Mahaka Publishing. Kategorinya fiksi. Tahun terbit cetakan 1 Oktober 2012. Ukuran buku 13,5 cm x 20,5 cm. Jumlah halamannya ada 206 halaman. Sampul bukunya menarik sekali, berwarna merah muda. Sebelum saya mulai meresensi, saya akan menjelaskan biografi penulisnya. Terelie lahir pada 21 Mei 1979. Ia merupakan anak dari seorang petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Nama asli Terelie adalah Darwis. Terelie hanya nama yang diberikan di setiap karyanya. Terelie adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecil yang dilalui Terelie penuh dengan kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga saat ini. Sosok Terelie terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Terelie menempuh pendidikan dari SD di SD Negeri 2 Kikin Timur, Sumatera Selatan. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Kikin, Sumatera Selatan. Setelah itu pendidikan menengah atasnya di SMAN 9 Bandar Lampung. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia dan berkuliah di Fakultas Ekonomi. Terelie menikah dengan Rizky Amelia, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdullah Pasai dan Faiza Askia. Karya-karya Terelie banyak sekali, yang salah satunya yaitu novel Sepotong Hati Yang Baru ini. Dalam satu novel ini ada 8 judul yang berbeda namun saling berkesinambungan. Buku Sepotong Hati Yang Baru ini adalah serial kedua novel berjuta rasanya yang juga merupakan salah satu karya Terelie. Di dalamnya terdapat cerita pendek yang tidak saling berhubungan namun masih dalam tema yang sama, yaitu tentang kisah cinta dan patah hati. Beberapa cerita di buku ini terinspirasi dari legenda atau cerita lama berjuta rasanya dengan versi yang berbeda. Saya akan menceritakan judul dari judul satu persatu ya. Kisah pertama yang berjudul Hicks, Kupikir Itu Sungguhan, menceritakan seorang remaja bernama Putri yang terlalu kegeeran atau akibat perhatian yang diberikan oleh salah satu temannya. Nana, teman dekatnya, sudah sering menasihati Putri agar tidak mudah terbawa perasaan karena belum tentu Rio menaruh hati kepadanya. Rio memang cowok yang suka bergaul, dan dia baik dan perhatian kepada semua orang termasuk Nana, yang ternyata juga menyukai Rio. Ironisnya, Nana yang selalu menasihati Putri agar tidak GR, malah sekarang juga terjangkit virus baper akibat Rio sering memujinya pintar memasak dan membuat kue. Saat Nana diajak bertemu orang tua Rio, ia sudah berbunga-bunga mengira Rio serius berhubungan dengannya. Putri yang kecewa pun akhirnya bisa berlapang dada dan membiarkan Nana bersama dengan Rio apabila Rio menaruh hati kepada Nana. Namun setelah sampai di rumah Rio, Nana terkejut karena ternyata ia diajak bergabung dengan bisnis kue orang tua Rio. Tidak seperti dugaan awalnya yang mengira Rio akan memperkenalkannya sebagai kekasihnya. Makanya siapa suruh GR? Maka saat keberanian itu datang, ia bagai embung yang terkena cahaya matahari, bagai debu yang disiram air. Musnah sudah semua harapan-harapan palsu itu, menyisakan kesedihan. Salah siapa? Mau menyalahkan orang lain?
Kisah kedua yang berjudul Kisah Xie-xie, seorang Amoy Singkawang yang rela menjadi istri Belian demi mencukupi biaya berobat ibunya yang sakit-sakitan dan menopang hidup adik-adiknya. Ia menjadi seorang pemuda Taiwan bernama Wong Lan. Sifat Wong Lan sangat buruk. Sejak usia 13, ia sudah malas sekolah, lebih suka keluyuran, minum minuman keras, berjudi dan suka marah-marah, berteriak, bahkan memukul pembantunya. Orang tua Wong Lan berharap tabiatnya akan berubah setelah punya istri dan anak. Oleh karena itu, dalam surat wasiat mereka memutuskan akan memberikan warisan kepada Wong Lan. Saat ia telah menikah, Wong Lan memperlakukan Xie-xie yang sangat buruk. Namun, Xie-xie sudah berjanji akan mencintai suaminya dengan apa adanya, dan dia juga berjanji akan membuat suaminya juga mencintai Xie-xie apa adanya. Perjuangan Xie-xie dalam mempertahankan rumah tangganya sungguh berat, namun ia dapat melaluinya hingga menjadi Wong Lan jatuh hati kepadanya. Hidup adalah perjuangan, bukan kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak pengorbanan. Xie-xie telah membuktikan janjinya. Cerita selanjutnya berjudul Sepotong Hati yang Baru, menceritakan tentang sepasang kekasih yang salah satunya kerap datang dan pergi sesuka hati. Ia bahkan tega membatalkan pernikahan hanya karena bertemu pria yang menurutnya jodoh sejati. Namun pada akhirnya ia ditinggalkan oleh pria itu. Saat ia memohon untuk kembali pada mantan calon suaminya, pria itu mengatakan bahwa ia sudah mempunyai istri meski pada kenyataannya belum. Karena cinta bukan sekedar soal memaafkan. Cinta adalah harga diri, cinta adalah rasionalitas sempurna. Kisah keempat yang berjudul Mimpi-mimpi sampai Engtai, bercerita mengenai cinta pada Sampai serta Engtai yang disebut murid biara Shaolin. Mereka dilatih kungfu, evaluasi puisi, sebab akibat alam, kebijakan, dan lain-lain. Engtai yang disebut putri dari kerajaan terlarang ikhlas menyamar jadi lelaki untuk memperoleh pengetahuan kungfunya. Sampai suatu saat Sampai mengerti jika Engtai adalah wanita yang cantik. Sampai menyukai Engtai. Begitu juga Engtai yang menyukai Sampai. Sampai suatu saat Ratu Kerajaan Terlarang akan memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan putri mahkota dinasti Tang. Rasa sedih itu teramat dalam di hati Sampai. Ditambah lagi saat Sampai tahu jika kekasih hatinya mati di pangkuannya bersimbah darah. Engtai pergi selamanya karena putra mahkota yang dengan tega membunuh Engtai yang tengah hamil tua anak mereka. Putra mahkota tidak tahan lihat kedekatan pada Sampai serta Engtai. Kisah kelima berjudul Itji Norbajet dan Kang Jalil, menceritakan cerita cinta mereka yang dilatar belakangi cerita perjuangan mereka menantang penjajah VOC yang berada di Indonesia waktu itu. Untuk cintanya pada Kang Jalil, Itji yang kerja menjadi pembantu di salah satunya rumah bangsawan kaya di Batavia, ikhlas memberi dukungan dan menolong Kang Jalil yang merencanakan menghancurkan bangsawan yang tengah bergabung itu dengan memberi toksin pada minuman anggur di hidangan paling akhir jamuan makan malam. Akan tetapi gagasan itu tidak berhasil, serta justru penyerangan kembali mengarah Itji sampai lemah tidak bernyawa kembali, sampai disusul oleh Kang Jalil yang dibunuh oleh prajurit suruhan bangsawan itu. Benar, memang cinta suci mereka begitu kuat, akan tetapi cinta mereka pada tanah air tambah lebih kuat kembali, sampai mereka ikhlas mengorbankan nyawa mereka menjadi taruhannya. Kemudian kisah keenam yaitu Kalau Semua Wanita Jelek, itu judulnya, yang merupakan serial dari salah satu cerita di Berjuta Rasanya. Cerpen ini mengisahkan Joe dan Vin, dua orang sahabat yang menurut kriteria kecantikan masa kini digolongkan pada kriteria atau kategori jelek atau lebih halusnya tidak cantik, tidak menarik, dan tidak lainnya.
Cerita ketujuh berjudul Percayakah Kau Padaku? Merupakan cerita yang terinspirasi dari kisah Rama dan Sinta. Tahu dong cerita Rama dan Sinta? Pada kisah ini, Rama yang merupakan pasangan Sinta dikisahkan merasa ragu akan kesucian Sinta yang telah diculik Rahwana. Terelie begitu pandai merangkai alur demi alur yang membuat pembaca hanyut dalam kisah yang berakhir menyedihkan ini. Kisah terakhir atau ke-8 yang berjudul Buat Apa Disesali merupakan cerita yang sangat menyesakkan hati. Cerita ini berkisah seorang anak menteri dan anak pembantu. Dua orang yang bersahabat sejak kecil dan jatuh cinta saat dewasa. Namun sayangnya takdir tidak mempersatukan mereka. Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang sahabat pengarang. Kisah terakhir anak gadis yang merupakan anak seorang menteri yang mencintai anak pembantunya. Cinta yang tumbuh sejak usia mereka masih kecil itu berlanjut hingga dewasa. Namun karena perbedaan kelas sosial membuat mereka ditentang oleh keluarga sang gadis. Beberapa kesalahpahaman juga turut membuat kisah ini semakin memilukan, membuat cerita Buat Apa Disesali ini menjadi kisah penutup yang sungguh menyesakkan karena takdir tidak mempersatukan mereka. Ceritanya sangat menyentuh hati. Dalam novel ini juga ada kelebihan-kelebihannya. Kelebihan novel ini banyak terdapat kata indah yang memberikan pelajaran tentang hidup. Tidak hanya membahas tentang cinta, berhasil menggugah emosi. Kelebihan lain dari buku ini adalah bisa membuat pembacanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam buku ini ada 8 kisah yang disajikan. Kisah yang pertama berjudul Hicks, Kupikir Itu Sungguhan, sebuah cerita cinta sederhana yang mungkin saja dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam novel ini juga terdapat kekurangannya. Kisah yang terdapat dalam novel ini yaitu masih sedikit sehingga pembaca kurang puas. Kekurangan lainnya adalah pesan moral kurang tertangkap dengan baik. Novel ini bercerita tentang kisah sehingga bagi para pembaca yang kurang pandai dalam menyaring nilai maka bisa berasumsi bahwa pacaran dengan lawan jenis diperbolehkan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari meresensi buku novel ini yaitu jika kita memahami cinta adalah perasaan irasional. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak butuh penjelasan, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali menganga. Kau dengan mudah membenarkan apapun yang terjadi di hati, namun tahu tanpa memberikan kesempatan berpikir bahwa itu boleh jadi karena tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut. Sekian resensi novel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.